Halo lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersman Arif dari Forum News Network. Ya, kita akan langsung bergabung saja dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anies Baswedan akhirnya memutuskan menolak tawaran PDIP untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Ya, pada akhirnya pertanyaan kuncinya adalah apakah Anies masih memerlukan portofolio itu, masih memerlukan jabatan-jabatan gubernur atau apa aja tuh. Apalagi Jakarta yang udah pernah diduduki lalu sekarang mau pindah ke Bandung. Kan itu pertanyaan, bukan pertanyaan buat netizen, tapi pertanyaan buat Anies sendiri. Netizen tentu menginginkan atau rakyat menginginkan Anies beredar dalam politik. Tetapi kaitan antara Anies dan rakyat itu kan tidak ideologis. Ideologis mungkin di Jakarta karena sensasi politik Islam yang memang substansi dari kedudukan Anies di dalam peta politik Indonesia itu. Tetapi kalau kemudian Jawa Barat diasumsikan dengan cara yang sama, itu agak berbeda. Kondisi antropologis Anies di Jakarta didukung oleh pemilih Muslim dan popularitas dia sebagai gubernur, lalu kaitan-kaitan emosional lain dari pendukung Persija misalnya, itu tidak mungkin dicarikan kesamaannya dengan Jawa Barat. Jadi itu hal yang sebut aja itu pertimbangan antropologis. Tapi tentu ada pertimbangan lain, itu pertimbangan politis yang sering saya terangkan bahwa Anies itu dihalangi di semua posisi, kan itu intinya kan. Jadi kalau Anies ingin melawan, ya lakukan perlawanan secara terbuka, bukan dengan menyusupkan diri di dalam pilkada. Saya ingin Anies memimpin aja oposisi lalu menerbitkan partai politik baru, kan itu lebih etis sebetulnya daripada disensasikan bahwa Anies cari jabatan, Anies kasak kusuk sana sini, itu akhirnya gagal lagi. Apapun keterangan yang diberikan oleh PDIP misalnya atau diberikan oleh tim sukses Anies sendiri, itu tidak menjawab pertanyaan fundamental. Anies mau diposisikan sebagai apa atau Anies ingin memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai penantang Jokowi, ya terang-terangan mestinya. Tidak perlu ikut di dalam soal-soal yang merupakan politik transaksional dengan partai-partai. Kan ini cuma soal batas moral kan. Jadi kepemimpinan moral itu yang diperlukan orang atau yang diinginkan orang diperlihatkan oleh Anies Baswedan. Jadi selama itu tidak dijelaskan oleh Anies, tetap orang lihat Anies ini mondar-mandir buat nyari tuker tambah doang kan. Itu poinnya kenapa kita memerlukan ketegasan sikap etis dari Anies. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, kepada wartawan menjelaskan bahwa batalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jabar ini karena adanya cawe-cawe dari Mulyono and the gang gitu ya. Ini saya tidak sedang mengolok-olok ya kalau ini saya menggunakan kata Mulyono, karena Ono juga menyebutnya dengan jelas juga Mulyono, katanya Mulyono dan the gang-nya gitu. Ya tentu dari pihak Mulyono mesti ada, bukan Mulyono, Pak Jokowi tetap ada kalkulasi bahwa Anies diloloskan dengan cara apapun dan dimanapun dia akan jadi pesaing atau akan jadi duri dalam daging di dalam kepemimpinan Jokowi ke depan. Walaupun Jokowi menganggap bahwa ya dia akan lengser, tetapi kan Jokowi mimpinya untuk membesarkan Gibran tidak boleh terhalang oleh tumbuhnya Anies, kan gampangnya begitu kan. Kalau Anies terus bertumbuh, entah dia bahkan sebagai bupati di pelosok pun, nama Anies akan tetap disorot oleh pers nasional tuh. Tetapi dengan cara yang sama, pers nasional memindahkan fokus dari Gibran ke Anies. Kan itu soal yang digelisahkan oleh Mulyono, oleh Presiden Jokowi. Jadi kemungkinan perhitungan semacam itu yang pada akhirnya disimpulkan bahwa Anies tidak boleh hadir di semua tempat kompetisi politik. Jadi kalau Anies batal di Jawa Barat, ya juga karena keinginan Jokowi untuk menghalangi Anies. Jadi tetap kita melihat bahwa politik Indonesia itu didesain, atau politik pilkada itu didesain untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2009 nanti itu. Gerindra juga begitu cara melihatnya tuh, PDIP apalagi. Jadi sebetulnya posisi yang Anies itu betul secara kultural, tetapi ciri-ciri politis yang pragmatis juga masih melekat pada Anies. Itu yang orang ingin pastikan tuh. Saya terangkan tadi bahwa pastikan aja Anies mau jadi pemimpin oposisi dari dalam kapasitas etis atau sekedar ingin menabung kekuasaan lagi melalui proses-proses politik lokal. Kan
Dasarnya itu tuh. Jadi kita menghitung politik justru ke arah 2029, dan itu jadi bagian yang harus dipikirkan secara sempurna oleh pihak Anies Baswedan, dan rakyat menginginkan Anies hadir terus di dalam politik. Nah, hadirnya Anies dalam politik kan tidak harus melalui lembaga-lembaga formal seperti kompetisi di dalam pilkada kan. Dia bisa hadir sebagai tokoh masyarakat yang memelihara ide tentang Indonesia yang bersih, Indonesia yang anti korupsi, Indonesia yang adil, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang berpikir, Indonesia yang dikembalikan gagasan awalnya pada pikiran-pikiran kaum intelektual, atau pada kemurnian menjalankan demokrasi secara total. Kan semua itu yang sebetulnya ingin diinvestasikan pada Anies. Ini berbeda dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat ya, juru bicara Anies menyatakan Anies itu batal karena tidak adanya aspirasi dari rakyat Jawa Barat. Dan dia juga menyatakan bahwa meskipun Anies itu batal untuk maju, tapi hubungannya dengan PDIP tetap baik. Saya kira sudah cukup bijak keterangan Anies bahwa dia tidak bermusuhan atau tidak kecewa pada PDIP. Nah, kalimat itu aja udah menunjukkan kematangan sebetulnya. Kan tetap Anies mengerti bahwa PDIP juga punya desain untuk 2029. Anies juga mengerti bahwa kekuasaan Pak Jokowi itu masih mampu untuk menghalangi dia. Jadi semua yang dia ketahui, yang dipahami Anies itu, kita anggap sebagai kematangannya Anies tuh. Jadi kekecewaan Anies justru mesti dipulihkan dengan menganggap bahwa Anies mampu untuk mengetahui psikologi Ibu Mega dan sosiologi rakyat Jakarta. Apalagi kita mau lihat bagaimana misalnya Ridwan Kamil jadi pembanding Anies itu. Kan rakyat Jakarta juga punya pemahaman tertentu terhadap Ridwan Kamil, dan mungkin Ridwan Kamil lagi berupaya membaca psikologi Jakarta terhadap Anies, dan dengan pengetahuan itu dia mungkin melirik Anies untuk dijadikan semacam simbol bagi dia tuh, atau mencari kepastian apakah pendukung Anies akan pindah ke Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil didukung oleh PKS misalnya. Tapi hal yang paling penting bukan itu. Yang penting adalah sikap Anies. Dia mau memimpin Indonesia secara informal atau mau ikut serta di dalam ya tukar tambah politik dengan cara yang diplomatik supaya namanya terus beredar. Tapi itu kan kalkulasi yang harusnya kita batalkan hari ini kan. Kan poin saya, determinasi Anies itu yang diminta oleh publik tuh, bukan diplomasi yang dalam banyak keterangan itu masih basa-basi bahwa ya memang penting tapi rakyat tidak menghendaki, atau rakyat Jawa Barat tidak mengundang secara masif seperti Jakarta misalkan. Itu juga menunjukkan buat apa minta diundang untuk nyalek, untuk nyagup di Jawa Barat. Kan determinasi yang diperlukan. Saya Anies Baswedan, saya ingin memperlihatkan sikap bahwa tetap di dalam keadaan apapun saya ingin memimpin negeri ini, bahkan di luar sistem yang formal. Itu lebih menunjukkan sikap kepemimpinan daripada masuk dalam bujukan formil yang isinya adalah tukar tambah. Di kemudian hari orang akan bongkar juga motif-motif macam ini. Setelah memutuskan tidak maju di Pilkada Jawa Barat, ini menurut Anda apa yang atau bukan menurut ya, tapi prediksi Anda lah, apa yang akan dilakukan Anies setelah itu? Oke, coba saya kasih pertanyaan pada Anies, atau dugaan apa yang akan dilakukan Anies, atau apa peran Anies sebagai faktor atau untuk menjadi faktor dalam proses transisi dari Jokowi ke Prabowo nanti. Apa yang akan Anies persiapkan misalnya kalau transisi itu mengalami guncangan berat, Jokowi misalnya hard landing dan Prabowo belum bisa ada di runway misalnya. Kan semua ini hal yang harus dihitung oleh Anies secara strategis. Nggak mungkin boleh aja saya ajarin, tetapi poin kita adalah selalu kita ingin persiapkan Anies untuk menilai politik dari kacamata kedaruratan. Kan kita mesti lihat ada kemungkinan kedaruratan dalam proses hari-hari ini nih. Legitimasi Jokowi turun terus, dan bahkan rejim dia, dinasti dia bisa dipersoalkan di tingkat internasional, karena Amerika mungkin akan usut sampai tuntas ini soal-soal korupsi yang mulai terbuka, karena ada kasus kecil yang akan jadi soal besar nanti, yaitu private jet yang lagi di riset atau diteliti oleh banyak jurnalis asing, dan itu penanda bahwa
akan ada sensasi internasional di belakang skandal jet pribadi ini. Jadi semua hal yang kita bayangkan hari ini itu bisa berubah ketika sistem internasional mulai menghitung apakah Indonesia masih bisa ditempatkan sebagai bagian dari negara-negara beradab secara politik, secara demokratis. Bagaimana misalnya kalau November nanti ada perubahan politik di Amerika, lalu partai pemenangnya mulai menuntut semacam keterbukaan, potensi Indonesia diadili karena melakukan bribe, penyuapan perusahaan-perusahaan Amerika misalnya, kan itu semuanya potensial untuk dijadikan bahan analisis ke depan, dan di mana Anies berfungsi di dalam keadaan itu. Jadi saya ingin ajukan itu sebagai satu proposal untuk melihat politik Indonesia di dalam kondisi kedaruratan. Tentu banyak orang akan bilang darurat di mana? Oh iya, semua orang melakukan darurat di mana karena mencegah Jokowi itu lengser secara secara berbahaya. Dan goncangan-goncangan di runway itu kan masih terlihat. Jadi Pak Prabowo juga tentu menilai dengan cara yang sangat taktis apa yang akan terjadi kalau social unrest ini berlanjut sampai kira-kira 2 minggu ke depan. Itu soal kritisnya. Jadi artinya ini setelah ada kepastian bahwa Anies tidak ikut pilkada, kita bisa simpulkan Anies itu sampai setidaknya 5 tahun ke depan itu tidak akan terlibat dalam politik formal. Nah, sebaiknya yang dilakukan balik kampus atau apalagi atau mempersiapkan partai misalnya. Ya, kita bisa mulai pastikan bahwa Anies tidak ada di dalam sistem politik formal. Jadi pertanyaannya, kenapa Anies tidak ada dalam sistem politik formal? Kita udah jawab tadi. Sekarang yang harus diajukan sebagai pertanyaan baru, apa peran Anies di dalam sistem politik informal? Kan itu misterinya sebetulnya tuh. Jadi kita balik lagi pada prinsip yang bahwa politik itu bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Apa yang impossible misalnya? Seolah-olah transisi ini akan mulus, yaitu mesti juga kita anggap kalau terjadi hal yang sebaliknya, apa yang mau dilakukan Anies. Jadi poin-poin ini yang harusnya mulai dipersiapkan oleh Anies supaya dia punya semacam think tank untuk tumbuh atau melejit kembali ketika keadaan itu dalam kondisi impossible. Jadi itu intinya tuh. Jadi politik adalah seni untuk menemui sesuatu yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin ya udah dikalkulasi oleh PDIP, dikalkulasi oleh Pak Prabowo, dikalkulasi oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi semua yang mungkin itu sudah dihitung oleh masyarakat politik di wilayah transaksi formal, yaitu pencalonan yang dasarnya adalah tukar tambah kekuatan elektabilitas antar partai. Yang tidak dihitung adalah kalau terjadi keadaan yang sebaliknya tuh. Kalau terjadi keadaan yang mungkin menimbulkan semacam kecemasan baru pada publik Indonesia, dan keadaan itu yang bisa dijadikan alasan Anies untuk muncul kembali sebagai pemimpin di wilayah informal. Jadi itu sebetulnya harus dipersiapkan oleh Anies dan timnya. Salam akal sehat. Nah, itu namanya politik akal sehat. Dan 0% kan semua ambisi yang hendak merusak demokrasi.